Halo, semangat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Oke, berharap tetap luar biasa ya, tetap semangat ya. Iya, baik. Kita akan segera mulai IG Live kita hari ini ya. Nggak terasa, ini sudah hari Kamis kembali ya, tanggal 8 April 2021. Ya, oke. Tadi sempat keliru ada salah channel gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang akan segera mulai. Kita persiapan dulu teman-teman. Ya, kita berharap semoga lancar semua untuk IG Live kita malam hari ini ya. Oke, sebentar kita persiapan dulu, setting dulu ya. Nanti teman-teman kalau seandainya di tengah jalan nanti tiba-tiba mungkin suara atau videonya kurang jelas gitu ya, nanti teman-teman bisa join kembali ya, karena terkadang ini ya ada problem sinyal atau mungkin wifi-nya gitu ya. Ya, kita berharap hari ini bisa lancar semua teman-teman ya. Oke, ini sudah banyak teman-teman yang masuk. Ada Timothy, ada Maria, ada Christopher, ada Helena, ada Desi, ada Kitty, oke, dan lain-lain. Oke, Bro Andrew Alexander juga sudah masuk ya. Oke, sebentar kita akan undang Bro Andrew. Ya, hari ini teman-teman, ya saya Heri Komala akan mengajak teman-teman untuk diskusi, untuk kita berbincang gitu ya. Nanti santai saja, nggak usah terlalu tegang gitu ya. Nanti teman-teman boleh bertanya ya. Karena kalau bisa mengikuti IG Live secara langsung seperti ini, teman-teman nanti mendapatkan kesempatan untuk bertanya gitu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Heri Komala, saya adalah seorang entrepreneur. Selama lebih dari 20 tahun saya bergerak di bidang agribisnis, pembibitan dan peternakan ayam, juga beberapa pekerjaan lainnya seperti lembaga pendidikan, serta juga saya adalah seorang entrepreneur coach dan juga digital affiliate marketing. Ya, dan saat ini senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman di IG Live. Kita akan membahas banyak hal teman-teman di IG Live. Ya, kadang kita membahas tentang karakter, tentang bisnis, passive income. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana bukan hanya berpikir positif, tapi bagaimana ternyata pikiran positif itu bisa salah juga gitu. Ya, harusnya pikiran yang membangun, yang memberdayakan itu minggu lalu. Ya, dan hari ini kita berbicara tentang kesehatan gitu teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan berbicara kesehatan dan nanti saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan seorang pakar gitu luar biasa ya. Tadi sudah saya sebutkan Bro Andrew ya, nama lengkapnya adalah Andrew Alexander. Oke, mungkin saya langsung undang saja. Oke, sebentar ya. Oke, ini luar biasa. Nanti dia akan perkenalkan diri, akan cerita gitu ya. Bagaimana tentang ini ya. Oke. Ya, sebentar. Ini kok agak sulit mengundang Bro Andrew masuk. Ada kalimat apa ini? Andrew Alexander must upgrade app in order to join. Saya tidak paham ini. Mungkin Bro Andrew bisa coba kembali mungkin untuk bisa masuk, mungkin bisa upgrade atau update dulu sebentar. Ya, kadang Instagram ini perlu suatu pembaharuan ya softwarenya. Mungkin Bro Andrew bisa ini ya, persiapan dulu, oke. Ya, nanti akan saya coba undang kembali ya. Ini saya juga tidak tahu kenapa tidak bisa masuk Bro Andrew, nanti boleh berikan informasi ya. Oke teman-teman, nah ini oke Bro, nggak apa-apa, nyantai aja ya. Kita hari ini punya waktu banyak, karena kalau IG Live saya bisa lebih dari 1 jam gitu ya, mungkin bisa 3-4 jam nanti ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada siapa lagi ini? Ada Bro Fandi, halo Bro. Wah, terima kasih sudah join. Ada Ran WRT, ini siapa ya? Agak lupa-lupa, sorry Ran siapa ya? Maaf, agak lupa-lupa saya. Ada Jovi, ada Bro Jovi, halo Bro Jovi. Kalau nggak salah ingat Bro Jovi ini dari Salatiga ya. Dulu Tegal ke Salatiga, semoga saya nggak salah ingat. Karena banyak sekali nih teman-teman yang bergabung ya.
Oke, Bro Andrew sudah mulai ready. Oke, kita coba join Bro Andrew ya. Oke, bisa di-accept Bro. Ya, nanti teman-teman akan melihat ini seorang yang luar biasa. Wah, ini sudah masuk. Oke, ready sudah. Halo Bro Andrew. Oke, halo bro, lama nggak ketemu ini. Nah, ini ketemu ini. Dari Oke, punya oke. rambut sampai nggak ada rambutnya ini. Oh iya ya, kalau gitu agak diturunkan. Jadi kelihatan nih Gimana, rambut gimana, Anda. gimana? Oke. Oke, Oke, bisa oke. kita tes suara dulu, bisa jelas ya? Suaranya jelas? Ya, saya jelas sekali. Yang di sana Oke, gimana? Jelas nggak ya? suara jelas. Oke, di sini saya hujan, Bro. Hujan Di deras, sini. di sana hujan. Oh, di sini hujan ini. Di sini Oke, hujan deras sekali. Semoga bisa lancar ini ya. Ini teman-teman baru bergabung, banyak masuk. Sebentar ya Bro ya, sebentar. Saya persiapan dulu. Welcome, ini siapa? Rahmadea, AA Sugi, welcome, Bu Nindi, dan terusnya ya. Oke, semoga kita lancar Bro hari ini. Diskusi dan ya, juga talk show kita. Ya. By the way, gimana? Sehat semua, luar biasa? sehat semuanya, luar biasa. Oke, wah ini senang ini ketemu dengan Bro Andrew ya. Lama kita nggak berjumpa secara fisik gitu Bro ya, apalagi Wah, pandemi seperti ini. iya, lama sekali malah dari berapa? 2017-18 mungkin ya. Nggak ketemu ini. By the way, saya lihat tadi pagi saya lihat di mana itu Facebook Story ya, apa yang Facebook Memory. Oke, oke. Ternyata 4 tahun lalu kita bareng itu. Jadi 4 kita tahun lalu ketemu, ya? ya 4 tahun lalu kita ketemu di Bandara Juanda di Starbucks, nggak apa-apa ya nyebut merek karena kopi Oke, favorit saya juga. Kita bertemu di Starbucks, kemudian saya ke Bandung Bro. Saya ke oke. Bandung, terus saya ke Purwakarta, Sukabumi kalau nggak salah jadwal seminar saya. Oh, ya, 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 Sementara ya, Bro ya. Andrew ke Jakarta. Seingat saya ke Jakarta, terus kemana itu? Ke Bekasi sama Kerawang kalau nggak salah ingat. Iya. Oh, ya, ya misah gitu ya. Terus pulangnya Iya. kalau nggak salah pulangnya telat gitu ya. Bersama-sama, terus saya ketinggalan pesawat. Iya, betul. Karena Iya, iya. saya dari Sukabumi kemana? Ke Jakarta itu bisa sampai 6-7 jam sampai. Iya, Padahal saya biasa kalau lancar 3-4 jam aja gitu ya, tapi saya karena masih ingat. aduh Saya masih ketinggalan ingat pesawat saya. karena saya yang berusaha menghentikan pesawatnya, Bro Heri. Dengan Akhirnya saya berbagai bermalam, alasan. iya itu, saya bermalam semalam lagi saya di Jakarta. Iya, yang ingat Aduh, saya itu. kenang-kenang itu 4 tahun lalu. Saya baru lihat Facebook Memory itu, baru ingat. Oke, luar biasa teman-teman. Iya, Nah, iya, ini iya. teman-teman, kita kehadiran seorang yang luar biasa, ya, namanya Bro Andrew Alexander, nanti akan memperkenalkan diri. Ya, ngomong-ngomong ini kemarin ada teman saya, Sultan dari Kalimantan, orang yang luar biasa. Dia bilang, waktu melihat profilnya Bro Andrew, dia bilang, waduh, seandainya body saya bisa seperti itu, wah kan keren banget gitu ya. Iya, Wah, iya, iya. saya bilang kalau Bro Andrew itu six pack, saya 6 month. Nggak kelihatan, Bro Heri. Terus Jangan diceritakan. terus teman saya bilang, oh kalau dia six pack in one in one ball. One package. Aduh, pokoknya itu deh. Oke, ini kita menyapa dulu Bro Andrew ya, teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Ini kita nyantai aja ngobrolnya ya. Terima kasih untuk yang bergabung. Ada siapa ini? Ada VPT Strength Club. Wah, ini klubnya Bro Andrew. Ada Ngantung ini. Ada Pak Eko Kurniawan. Halo Pak Eko. Ada Ibu Rica, ada Pak Lukas, Pak Artanta ya. Ada banyak sekali nih teman-teman, Bu Anas, ada Ibu Mercy juga. Bu Mercy ini dari Kalimantan. Ada Bro Eka juga. Halo Bro Eka. Nanti siap-siap Bro Eka. Akhir bulan atau awal bulan depan jadwal Anda ya. Oke, Pak Hartanto, 2022. halo. Itu tahun depan itu, nanti bulan depan ya. Oke, baik Bro Andrew. Silakan Bro Ya, Andrew bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oke, ya, sebentar, mungkin. ini ada Bro Oh, Sutris ini. Halo Bro Sutris. Wah, ini ada Bro Sutris ini. oh iya, 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 betul, Wah. betul, betul. Halo Bro Sutris, apa kabar ini? Nanti harus tanya-tanya, harus ngobrol ini. Kalau perlu kita undang nanti Bro. Ini kalau IG Live bisa 4 orang ini nanti ya. Oke, Bisa luar 4 biasa jam Bro kita Sutris. IG live ini ya. Iya, nggak apa-apa, kita nyantai aja. Karena IG Live saya bisa lama ini. Oke, silakan Bro Andrew, silakan. Ya, jadi saya Andrew Alexander. Ya, dulu sejak 2012 saya di industri ini.
baru aktif jadi trainer sejak 2017. Jadi 2017 saya aktif sebagai trainer, ya one on one trainer gitu ya, di gym juga, kadang-kadang ada konsesi konsultasi juga gitu ya, dan expertise saya di bodybuilding, jadi di muscle building. Ya sekarang saya juga sedang latihan CrossFit dengan mentor-mentor saya di gym juga. Kemarin baru ikut CrossFit Open juga, ya jadi saya juga bisa kasih advice di nutrisi. Jadi nanti teman-teman yang mau tanya mungkin apakah diet mengerikan yang dulu, diet itu apa harus putih semuanya gitu ya, nggak ada rasanya, ya nanti bisa kita bahas juga gitu ya. Iya, Ya iya, kan, iya. karena itu mitos diet gitu ya. Jadi teman-teman juga kalau mau misalnya mau latihan di gym, bingung mulai dari mana, saya juga ada salah satu owner dari aplikasi OkFits. Ya nanti cuma sementara ini masih ada di Android aja. Nanti bisa di situ bisa lihat gerakan-gerakan dari pemula sampai yang expert sampai yang atlet, nanti bisa dilihat di situ juga ya. Gitu. Jadi ya banyak yang bisa kita bahas malam ini. Terutama nanti teman-teman mau tanya langsung juga boleh. Nanti bisa kita jawab satu persatu gitu ya. Mungkin nggak semua, tapi mungkin saya bisa jawab secara general ya kalau mungkin pertanyaannya terlalu banyak gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, jadi teman-teman ini menyambung Bro Andrew. Jadi teman-teman kalau mau bertanya, bisa nanti langsung tulis di komen aja ya teman-teman. Tolong jangan kirim email, apalagi kirim WA terlalu lama gitu ya. Kalau kirim paket boleh lah, kirim paket Boleh. hadiah makanan apa boleh gitu ya. Tapi besok mungkin nyampainya atau perlu waktu 1 jam paling nggak. Oke, tapi nanti ini aja teman-teman boleh langsung bertanya khususnya tentang kesehatan ya Bro Andrew ya. Ya. Nanti bisa langsung tulis komen untuk bertanya di sana ya. Nah ini untungnya kalau teman-teman bisa mengikuti IG Live secara langsung, itu teman-teman nanti bisa bertanya langsung gitu. Ya, dan juga nanti bisa konsultasi lebih lanjut gitu ya. Oke, baik. Nah ini Bro Andrew, topik kita hari ini tentang sehat versus sakit gitu ya. Kalau ditanya Ya. pilih sehat atau pilih sakit, pasti orang pilih sehat. Setuju ya? Ya, betul. Ya, teman-teman setuju? Nah, kalau setuju, boleh tulis setuju, atau kasih jempol. Ya, kasih jempol atau tulis setuju. Pilih sehat atau sakit, ya harus pilih sehat pasti ya. Kalau setuju, ya tulis setuju. Biar kita tahu teman-teman ini mendengarkan suara kita. Ya, karena kita kalau secara live gini ya bro, terkadang kita ngomong-ngomong gitu, kita nggak tahu orang lain tuh denger apa enggak gitu. Ya. Kadang saya Zoom atau Google Meet gitu yang ngomong terus ternyata mereka nggak denger gitu. Jadi kita harus tahu gitu ya. Nah oke, Pak Hartanta ya sudah jempol. Oke, terima kasih. Ada, wah ini Clarissa Bella, ini dari Kudus ini. Bro Andrew ingat dari Kudus terus kuliah Saya di ingat Semarang orangnya. kalau ingat ya. Oke, Oh iya, halo. betul. Iya. Oke, setuju semua ya. Ran, kemudian ada Pak Roni juga, ada Langit setuju ya. Ada Bro Reksi, wah ini teman kita juga nih, murid kita nih Bro Reksi. Ada Mutiara Salsabila, halo. Ya, ini Mutiara Salsabila sebentar. Ini sambil mengingat Bro Andrew nama-nama ini ada beberapa murid kita ini. Dari Pekalongan ini, dari Pekalongan. Jovidro 3+4. Berapa 3+4? 7 gitu ya. Jadi setuju gitu. Bro Jovi ini seingat saya dulu dari Tegal kemudian ke Salatiga. Mudah nggak salah ingat. Ya, ada Nindi juga, that's right. Ada Septika, Bro Andrew ingat Septika. Ini murid Kalau kita Septika juga dari Solo. mentor juga kan ya? Iya, ini luar biasa ini. Iya. Ya, jadi ngomong-ngomong teman-teman, ini Bro Andrew ini dulu sama saya selama sekitar 10 tahun ya Bro ya. Sekitar 10 tahun kita ini roadshow. Ya, kita mengadakan seminar di 70 kota, mungkin hampir 80 kota di Indonesia ya selama hampir 10 tahun. Dan kita mengadakan secara live gitu, on-site gitu ya, luar biasa. Ya, dan sekarang sudah zamannya online, ya kita tetap webinar seperti ini gitu ya. Oke, halo Bro Andrew, Bro Harry itu. Halo, halo. Septika. Oke, ada Wahyu juga. Halo Bro. Oke, ini senang sekali nih, teman-teman sudah mulai masuk, ada sekitar 20-an orang ya. Saya berharap teman-teman dapat bertahan gitu ya sampai akhir. Karena yang bertahan itu yang paling teruji kan bro ya, setuju ya? Iya, dan dapat banyak ilmu biasanya ya. Iya, bukan hanya banyak ilmu, akan mendapatkan manfaat asal dipraktekkan gitu Asal ya. dipraktekkan, Oke, kita setuju. kembali lagi bro. Orang sehat sama orang sakit pasti pilihnya kan sehat gitu ya bro ya. Ya. Nah ini kita ingin ngobrol-ngobrol ini, di masa pandemi sekarang seperti ini, ya bagaimana nih caranya kita bisa sehat, kita bisa olahraga. Karena kita tahu kan sekarang pandemi ini kan mengakibatkan kita apa ya,
kemana-mana sulit gitu. Bahkan sorry ya to say, dulu gym sempat tutup gitu kan. Ya, Kemudian sempat ada pembatasan-pembatasan. Bahkan sekarang di era new normal pun masih harus disemprot-semprot ya bro ya. betul, betul sekali. Kemana-mana bawa semprotan bro. Seperti ini Saya bawa juga semprotan, bawa semprot-semprot ini. kemana-mana gitu bro. Tapi enggak apa-apa gitu. Justru itu yang harus kita diskusikan bagaimana caranya kita bisa sehat ya, caranya kita bisa tetap fit gitu di tengah kondisi seperti ini gitu. Nah, karena kalau pertanyaannya mau sehat sekarang atau mau tunggu sakit ya pasti orang pilih sehat. Nggak ada orang pilih mau sakit. Ya, teman-teman ada yang mau pilih sakit nggak? Nggak ada kan gitu ya. Nah, oke kalau gitu silakan Bro Andrew untuk bisa share cerita-cerita Bro Andrew. Oke. Silakan. Iya, jadi mungkin kalau keadaan pandemi kayak gini ini kesempatan kita kalau sadar mungkin gitu ya. Jadi ya mungkin ya pandemi ini nggak bisa kita lihat remeh dan memang bawa dampak banyak sekali dari orang yang dari sakit tambah sakit, ada yang sehat jadi sakit. Dari segi mungkin kerjaannya mereka juga pun kena gitu ya. Nah, tapi mungkin ini bisa jadi refleksi kita kalau ternyata waktu kita sehat dulu mungkin kita remehkan sehatnya gitu. Waktu kita sehat kita nggak pelihara gitu kan. Waktu kita sehat kita nggak care sama badan kita. Waktu keadaan seperti ini kita bingung sekali caranya jaga kesehatan. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi refleksi kita gitu kan. Nah, mungkin satu hal yang sangat menarik yang sampai saat ini tetap saya tekankan kepada klien-klien dan teman-teman saya itu gini. Banyak sekali dari kita ini bingung dengan protokol kesehatan kan. Ya kan, masker, jaga jarak, hand sanitizer udah dihapus ya kalau nggak salah ya, cuci tangan kan. Iya, karena kalau kena alkohol terus kering tuh tangan. Iya, kan? iya, iya. Ya kan, jadi jaga jarak, masker, dan cuci tangan, sering cuci tangan. Tapi saya tidak menganggap itu salah, bahkan itu sangat benar gitu ya. Tapi mungkin kalau saya boleh nambahin, kenapa di situ tidak ada tulisan misalnya olahraga secara teratur? Nggak ada kan? Nggak pernah kita dengar gitu kan. Olahraga secara teratur. Nggak pernah kan kita lihat mungkin ada banner atau mungkin ada spanduk tulisannya olahraga secara teratur. Nggak ada. Gitu. Ya, yang ada makan secara teratur. Kayaknya itu juga nggak ada bro. Yang ada makan bertiga cuma 100.000 itu ada. Oke, sorry. Ini Nggak guyon apa-apa. dikit ya, silakan Ya, Bro Andrew, jadi lanjut. nggak ada tulisan di mana kita misalnya olahragalah secara teratur atau tidak ada himbauan olahraga tidak harus di tempat olahraga, olahraga tidak harus keluar rumah atau mungkin tidak ada himbauan juga misalnya makanlah yang bergizi. Kenapa nggak ada? Nah ini yang saya tekankan kepada klien-klien, kepada orang-orang yang ngechat saya mungkin yang DM saya kalau ngomong proteksi itu dari luar penting gitu kan. Protokol kesehatan itu adalah proteksi dari luar. Tapi seperti mentor-mentor di dunia binaraga, di dunia bodybuilding, mereka selalu bilang, kenapa proteksi dari dalamnya nggak pernah dibahas? Nah, apakah proteksi dari dalamnya gitu loh? Nah, karena seperti sekarang ini, saya nggak, jadi gini teman-teman, mungkin beberapa orang ada yang salah paham sama saya begini. Bro Andrew berarti nggak takut sama COVID? Loh, saya tetap punya ada protokol saya ikuti, semua protokol saya ikuti, saya juga hampir nggak pernah keluar rumah dan teman-teman kalau lihat saya sekarang ada di luar ini karena lampu di rumah saya mati listriknya. Jadi gelap kalau saya di rumah. Jadi saya terpaksa ini keluar. Ya kan? Jadi saya ikuti protokol yang ada, saya ikuti semua yang himbauan semua yang dari pemerintah. Tapi masalahnya saya bukan nggak takut, tapi saya less stress. Saya nggak stres dengan kabar-kabar yang mungkin masuk yang beberapa dilebih-lebihkan, saya nggak stres. Kenapa? Karena yang saya lakukan mungkin 2-3 tahun terakhir ini dan saya sangat ketat lakukan adalah proteksi dari dalamnya. Perlindungan dari dalamnya. Jadi bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Bagaimana? Minum airnya cukup nggak? Dan ternyata mungkin dari sekarang teman-teman mungkin ada yang nggak suka minum air. Dan itu ada, orang nggak suka minum air itu ada. Ada buat mereka yang kalau minum harus ada rasanya. Nah, ya kan ada dari mereka yang bahkan saya punya beberapa orang, klien, teman-teman yang kalau 1 hari nggak minum kopi sasetan, itu nggak enak. Nah, sedangkan kan gula yang terlalu tinggi seperti itu, atau mungkin makanan yang terlalu berlemak, itu kan menghasilkan sesuatu yang nggak baik buat badan kita. Contoh paling sederhana gini, kalau kita makan makanan yang lemaknya cukup tinggi, dalam artian mungkin digoreng terlalu lama, dan bahkan tadi siang saya baru baca
artikel di mana ternyata gorengan itu punya zat berbahaya yang juga ada di rokok bahkan. Nah, itu kan hal-hal semacam ini kan membuat badan kita ini organnya kerja keras. Ini contoh sederhana aja. Jadi gini teman-teman ya, di live hari ini saya kan sederhanakan semua bahasanya supaya kita gampang nangkepnya gitu ya. Yes, Nah, jadi yes. makanan yang terlalu berlemak, makanan yang terlalu bergula gimana sih? Terlalu manis gitu ya, Manis, gulanya terlalu tinggi, itu membuat organ kita kerja keras. Nah, masalahnya kalau proteksi dari luarnya kita jalankan, tapi organ kita sendiri jalannya capek, gitu ya, jalannya kecapean. Nah, apakah kita nggak semakin rawan kena sakit-sakit? Nggak usah kita ngomong COVID deh, kita ngomong flu biasa. Gampang kan? Kita ngomong apa? Batuk pilek, penyakit yang dari dulu kecil sampai sekarang mungkin masih ada gitu. Dan beberapa orang yang mungkin menganggap asam lambung, oh saya masuk angin, informasi aja ya, masuk angin itu nggak ada. Yang ada adalah asam lambung Anda lagi tinggi. Terus Anda merasa kayak masuk angin kayak nggak enak semua. Dan saya tanya teman saya dokter, memang masuk angin itu nggak ada klinisnya gitu. Ya kan kalau kerian terus kayak saya enakan itu hanya pengalihan rasa sakit aja. Gitu. Jadi Oke. Halo, Bro Andrew? halo, sorry. Ya. Halo. Cek, Ya, cek. masuk. Oke, ya, ya. Waduh, Tadi sempat baterai putus saya dikit. agak turun Oke. ini. Oke. Iya, ya. Oke. Oke, tapi jelas ya? Ya, Jelas jadi ya suaranya ya? jelas. Oke. Ya, silakan Jadi, Bro Andrew, lanjut. Ya. Ya, jadi proteksi dari dalamnya ini yang penting gitu. Jadi buat Ya, teman-teman ya jalankan tetap protokol yang ada, tapi yuk kita mulai belajar, kita mulai refleksi. Kalau ternyata proteksi dari dalam itu nggak kalah penting, gitu loh. Nah, makanan sehat itu nggak kayak dulu kok. Teman-teman kalau sekarang browsing dan lain-lain, apalagi sekarang namanya catering, healthy catering itu ratusan mungkin banyak. ya. Di Malang itu banyak sekali gitu ya. Mungkin harganya memang sedikit tinggi karena masaknya lebih sulit gitu kan. Tapi lebih mahal mana kita jaga kesehatan kita sekarang sama nanti nunggu sakit. Itu yang kita bahas hari ini. Benar. Kalau kita udah sakit, masih harus nggak enak badannya, masih harus keluar ke dokter. Ya, worst thing harus ke rumah sakit dan lain-lain. Itu kan even membuat kita lebih nggak enak daripada kita jaga kesehatan sekarang gitu loh. Nah, itu yang ingin saya tekankan kepada teman-teman yang mungkin lagi di live kita hari ini dan mungkin juga teman-teman yang banyak tanya ke saya, dari dalamnya yang penting dulu. Oke, Bro Andrew, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, ini jadi intinya bagaimana yang penting proteksi bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut gitu ya. Wah, ini Bro Andrew Ardianto juga. Wah, ini mengatakan setuju. Thank you, Bro. Ini Bro Andrew Ardianto tahu ya, ini bosnya John Robert Power ini. Tahu, namanya sama soalnya. Sama-sama inisialnya AA gitu ya, inisialnya Iya, AA betul ya. gitu. Iya, inisialnya AA. Dan kebetulan ini Bro Andrew Ardianto minggu depan akan menjadi asik. iya, teman kita juga nanti untuk ngobrol di IG Lab saya ya. Oke. Thank you. Ini juga kita menyapa dulu ya Bro Andrew sebentar ya. Kita menyapa teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih. Ini banyak sekali yang sudah join. Ada Bro Beni Yanuar. Halo Bro. Ya, ini di mana ini ya? Sebentar. Sidoarjo ya, Surabaya. Ada Ivan juga. Ivan ini kalau nggak salah di Jogja. Terima kasih sudah bergabung. Budiana Ediati. Semoga saya nggak salah ini dari Bandung ya Bu ya. Selamat bergabung di IG Live kita. Ada Pak Abdul Ghani dari Lampung. Mudah-mudahan tidak salah ingat. Saya ini berusaha mengingat banyak teman-teman dan murid-murid kita, Bro. Saya aja agak lupa loh. Masih ingat ya. Super memory, Bro. Mengingat gitu ya. Karena kadang murid kita itu. Iya. Karena diajak ngobrol sering, jadi saya berusaha untuk mengingat gitu. Walaupun kadang ada yang kebalik-balik gitu. Apalagi kalau ketemu, kadang di jalan pernah ketemu, saya lupa ini siapa. Halo ya, saya halo gitu. Terus pelan-pelan, oh ingat gitu ya. Ya karena kita ini kan tambah tua, tapi mereka tambah besar gitu kan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Laks Minde, ini siapa ya? Oh dia di Jogja ya. Ada, wah ini grupnya temannya Bro Andrew ini ya. Instanesi, halo. Ada Pak Suwanto, ya Cik Ines ya, ada dari banyak-banyak ini ya. Oke teman-teman, selamat bergabung semua ini ya. Semoga ini nanti bermanfaat yang kita diskusikan dan nanti teman-teman sekali lagi bisa menjawab, bisa bertanya ya. Bisa bertanya dan nanti akan
Bro Andrew akan menjawabnya gitu ya. Oke, tadi ngomong-ngomong Bro Andrew berbicara tentang kita harus proteksi dari dalam dan juga harus ini bro ya, minum air ya bro ya. Ya, betul sekali. Minum air. Nah ini ngomong-ngomong saya juga minum ini bro. Yuk minum dulu, minum dulu. Saya pakai botolan ini, gara-gara keluar rumah ini. Lah ini minum aja teman-teman, minum. Wah gelas saya warni-warni ini, warna-warni seperti anak-anak gitu ya. Karena besar gitu, ayo minum. Minum dulu. Halo, penting itu Cines. minum. Iya, Ya, wah luar ini biasa. mentor saya juga di bodybuilding ini. Wah ini dapat angka 300 ini bro, 100, 300. Nah ini ada Bro Wahyu, tanya ini. Kita bahas ini dulu sebentar ya bro ya. Sebelum kita lanjut materi Bro Andrew. Saya udah olahraga, jaga pola makan, minum vitamin. Tapi kemarin masih kena ini bro. Kena COVID. Yang udah protek aja masih bisa kena. Apalagi kalau nggak sama sekali gitu ya. Nah ini gimana ini Bro Andrew nih? Oke, nah jadi gini. Berarti ini pernah kena ya, betul ya Bro Wahyu ya? Iya ini tulisnya kena. Berarti udah kena bro. ya, oke. Udah nah, kena. Saya sudah olahraga. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Olahraga yang bagaimana? Karena gini, beberapa orang, kalau Anda terbiasa dengan olahraga yang memang push to the limit, yang benar-benar Anda ke limit Anda, tidak apa-apa. Anda push to the limit every time, atau mungkin almost every time ya, seminggu latihan 3 kali, dan lain-lain, Anda push to the limit, it's okay. Tapi kalau Anda push to the limit, padahal Anda belum pernah lakukan, nah ini berbahaya. Karena Anda nggak tahu kondisi Anda. Gitu, Anda nggak tahu kondisinya gitu. Yang pertama, jadi harus tahu porsi olahraga yang bagaimana yang Anda butuhkan, yang badan Anda butuhkan. Nah, itulah fungsi-fungsi dari personal trainer, fungsi dari health consultant, dan lain-lain. Itu fungsinya. Anda tanya, Anda sharing, belajar, banyak baca YouTube. Lihat YouTube. Tapi ingat ya, YouTube juga jangan diiyakan semua. Ya, jadi Anda harus tahu porsi Anda. Nah, masalahnya ada beberapa orang yang mungkin nggak pernah olahraga sama sekali, tiba-tiba dengar gaung seperti ini, oke, harus olahraga teratur biar imunnya naik. Tiba-tiba olahraganya dihajar, itu nggak bikin Anda sehat, ya bikin Anda sakit gitu loh. Karena pada dasarnya, dasarnya Anda olahraga itu kan Anda ciptakan inflamasi ke badan. Anda latihan bicep, ya bicep Anda inflame gitu. Sekarang bagaimana caranya recover kan gitu aja. Jadi harus tahu porsi olahraganya. Kalau Anda nggak biasa sepak bola 3 jam, ya jangan sepak bola 3 jam. Gitu. Jadi pada porsinya, dan ingat, Anda tadi bilang, ya Bro Wahyu ini bilang jaga pola makan. Oke, nah pertanyaannya begini, pola makannya bisa atau cukup nggak untuk merecovery apa yang Anda lakukan? Nah, kalau pola makannya tidak cukup untuk merecovery apa yang Anda lakukan, yang mungkin di tempat saya sering disebut under eating atau kurang makan, ingat, tadi ngomong makan yang baik ya, makan yang bergizi, makan yang sesuai makro gitu ya. Ya kalau Anda makannya under eating, ya tetap sakit pasti, apapun olahraganya pasti sakit gitu loh. Jadi, olahraganya sesuai yang biasanya Anda lakukan, jangan berlebihan juga, ya kan? Lalu jaga pola makan, yes, dan pola makan yang harus Anda jaga adalah pola makan yang sesuai dengan apa yang Anda lakukan setiap hari. Karena itu, kita orang-orang yang ngitung nutrisi, kita harus tahu level aktivitas dari setiap klien yang kita hadapi. Jadi kalau level aktivitasnya aktif sekali, ya kita harus kasih porsi mereka makronya lebih gede. Ya kan, kalorinya mungkin lebih gede, karbohidratnya mungkin lebih gede. And that's fine, Anda nggak akan gemuk. Karena apa? Anda aktivitasnya tinggi sekali gitu. Nah itulah gunanya konsultasi gitu kan. Minum vitaminnya vitamin apa? Saya cuma saran aja ya, D3 itu penting, vitamin C juga penting. Gitu ya, jadi D3 sama vitamin C. Karena D3 itu, dan C ya, oke. Ya, ini saya catat juga ini, D3 dan C. Nah, karena kita ini jarang kena matahari, to be honest, karena ya banyak orang yang lebih banyak kerja di gedung, banyak orang yang jarang keluar juga sekarang. Anda keluar juga kemana, ke kafe kan nggak kena matahari juga, kecuali Anda di outdoor kan gitu, ya kan. Nah, terus minum air ya, minum vitamin, minum air. Nah, airnya seberapa banyak? Saya belajar sama mentor saya di bodybuilding. Paling nggak 1 liter per 25 kilo berat badan Anda. Atau rata-rata manusia di Indonesia butuh sekitar 3 liter air. 3 liter air ini ringan sebetulnya, tapi banyak orang nggak bisa lakukan. Nah, itu. Jadi, kalau misalnya Anda sudah penuhi apa yang mungkin saya sarankan ini, olahraga sesuai porsi Anda, jaga pola makan yang bisa merecover badan Anda, minum vitamin yang memang Anda perlukan, terus minum air yang cukup, saya rasa kemungkinan untuk kena itu kecil sekali, kecuali Anda memang kumpul orang yang kena ya. Gitu loh. Dan saya rasa kalau saya bukannya menyarankan atau ini, cuman kalau Anda dalam kondisi fit, Anda ketemu aja sama orang, saya rasa kemungkinan kenanya masih kecil kok. Kecuali Anda sengaja. Gitu kan, karena badan Anda fit.
gitu loh. Karena ini kan sejauh yang saya tahu sifatnya COVID ini kan virus. Nah, virus ini kan tidak bisa punya inang yang sehat. Inangnya harus ada sakit, gitu kan? Maksudnya Betul. pas Anda kondisinya kurang sehat atau ada kecapean juga bisa gitu loh. Nah, jadi olahraga, jaga pola makan, minum vitamin sudah bagus sekali, tapi pertanyaannya kembali apakah ini sudah sesuai porsi yang ditentukan, diperlukan oleh tubuh Anda. Gitu. Oke. Wah, luar biasa nih penjelasannya, komplit ini ya. Ini Bro Wahyu bilang, I see, thank you kok. Gitu, wah luar biasa. Oke. Jadi tadi Bro Andrew menyarankan kita minum ini bro ya, vitamin ya. Vitamin D3, vitamin C gitu ya. Karena memang betul Bro Andrew, orang kita ini jarang kena matahari gitu ya. Kena matahari itu takut-takut gitu ya. Takut Padahal hitam, takut keringetan gitu ya. Nah, padahal untuk kita mau sehat ya harus jemur matahari. Ngomong-ngomong, kalau saya hampir tiap hari kena matahari, bro. Makanya sekarang juga agak sedikit ngeblek gini. Ya, hitam-hitam manis gitu ya. Bajunya merah, bro. Ininya agak. Iya. Karena saya ini tiap hari jalan ini, bro. Jalan pagi, kemudian sepeda juga seminggu sekali. Bagus ya, itu. paling, ya, jadi supaya inilah ya. Bisa sehat juga gitu ya. Wah ini bro, ini Pak AA Sugik ya. Pak AA Sugik ini dari Sukabumi kalau nggak salah ya. Bilang mantap gitu ya. Yohan, wah takut kanker kulit. Ya jangan lama-lama bro. Jangan jemur non-stop bro. Ya. Ya kita lihat aja tuh, petani itu kan hampir nggak kena kanker kulit ya. Ya dilihat juga berapa lama gitu. Harus ada tekniknya ini terasa juga. Sebetulnya nggak salah sih kanker kulit gitu ya. Cuman maksudnya mau seberapa lama sih kita di bawah matahari gitu loh. Iya. Orang berjemur aja ada takarannya kan gitu. Jadi, ada takaran. Ya jemurlah di jam yang tepat, dengan aktivitas yang tepat, dengan timing yang tepat. Saya rasa nggak ada masalah gitu. Karena nggak cuman matahari, apa-apa kalau kebanyakan ya nggak bagus gitu kan. Betul. Apalagi sekarang kan banyak bro ya pakai lotion yang supaya tidak ini kan tidak langsung masuk. Tidak langsung karena kadang kan matahari di tempat tertentu apalagi di Kalimantan tuh yang dekat Katulistiwa, aduh istilahnya panasnya luar biasa coy gitu. Waduh, harus hati-hati juga ya. Jadi ini paling penting ini teman-teman harus jaga kondisi kesehatan ya. Wah, ini ada teman nih Sultan dari Berau, Pak Cahyadi. Wah, selamat bergabung. Ini banyak sekali nih teman-teman yang bergabung ya. Maaf kalau saya tidak sempat sebut satu persatu ya. Ini luar biasa teman-teman semua. Oke, Bro Andrew. Mentor saya juga di bodybuilding ini, Ryan. Hey bro. Hello Mister, saya harus panggil Mister ini kan karena dari Aussie ya nggak salah ya. Dari Aussie, betul. Oke, ya jadi teman-teman ya kita berharap ini kondisinya bisa tetap sehat. Ya saya sendiri bersyukur saya sudah vaksin bro, saya sudah vaksin. Oke. Sudah 2 kali. Ya. Sakit cepet ya. Iya. Jalur khusus bro. Jalur prestasi ini kayaknya ini. Punya orang. Jalur prestasi. Ya, jadi ya kalau bisa vaksin teman-teman ya bagus vaksin ya. Jadi supaya kita ini bisa sehat gitu ya. Oke. Wah ini Mr. Ryan ini kasih angka 300 juga ini. Banyak kasih angka bukan 100 tapi 100 kali 3 300. Oke, thank you. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman kita harapkan tetap sehat semua. Ya, kita berdoa ya supaya pandemi ini cepat berlalu. Ya. Tapi seandainya amit-amit tapi teman-teman ya kalau sampai kena pun ya teman-teman anggaplah ini sebuah sebuah cerita mungkin ya bahwa mungkin kita pernah kena. Yang penting adalah bagaimana cara kita bisa mengatasi teman-teman ya supaya kita bisa pulih gitu. Ada beberapa rekan saya juga yang kena yang ini ya sampai kondisinya aduh kasihan orang tuanya, keluarganya, tapi yang penting bagaimana kita harus tetap semangat. Setuju ya, Bro ya? Ya, setuju. Harus semangat dan harus mungkin itu salah satu proteksi dari dalam seperti itu ya. Jadi perasaan happy, less stress. Iya. Obat gitu ya. Jadi ini kan hati yang gembira adalah obat gitu. Obat yang manjur betul. Yes, betul jadi harus kita happy, harus kita semangat ya kan? Ya, harus kita ini terus beraktivitas gitu ya. Cuma tetap menjaga protokol kesehatan, tetap harus hati-hati ya. Ini ada bilang apa ini Bro Yohani? Angkat berat pakai masker susah nafas. Gimana solusinya ya biar tetap aman? Nah, silakan ini Bro Andrew. Jadi betul itu betul sekali. Olahraga pakai masker itu hampir nggak mungkin sebetulnya meskipun ada sport mask ya mereka bilangnya kayak gitu. Nah, kalau memang Anda tidak mau lepas masker karena kondisinya di sana terlalu ramai, saran saya sesuaikan angkatan Anda dengan Anda pakai masker.
Jadi sesederhana itu. Kalau Anda ini saya sederhana sekali jelaskannya ya. Kalau Anda biasanya bisa ngangkat 10 kilo 20 repetisi, kalau pakai masker Anda cuma bisa 10, why not? Ngerti maksud saya ya. Jadi ini bukan sebuah halangan saya rasa untuk bisa beraktivitas gitu kan. Juga sekarang saya lihat banyak bermunculan fasilitas untuk olahraga di rumah yang mungkin bisa kita beli dan nggak mahal sekarang. Karena sejak pandemi ini banyak orang mulai jualan untuk bisa dipakai di rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya angkat berat susah karena pakai masker, saya yakin di tempat Anda latihan itu ada jam yang low hour. Kalau Anda memang mau lepas, ya ada low hour. Tanya sama mereka dong, low hour-nya jam berapa, Anda datang jam segitu, bawa handuk sendiri, bawa hand sanitizer sendiri, setiap pegang alat, selesai cuci tangan. Jadi saya rasa itu masih bisa dilakukan, sangat-sangat mungkin dilakukan. Karena di tempat saya pun, di VPT gitu ya, saya juga sarankan ke mereka, habis pakai alat, cuci tangan, enggak apa-apa, habis satu set cuci tangan, satu set. Ya kalau misalnya kesulitan ya habis satu latihan cuci tangan, why not gitu kan? Apa mau pakai hand sanitizer silakan. Dan kita pun di sana setelah pakai alat kita bersihkan alatnya. Pakai bawa handuk sendiri, jangan bawa karena kita nggak sewakan handuk juga. Jadi bawa handuk sendiri, jadi supaya lebih bersih, gitu kan? Jadi dia masih banyak solusi lah ya, masih banyak yang bisa kita kerjakan kok untuk cuman urusan masker gitu ya. Tapi thank you, pertanyaannya bagus itu. Iya. Ini ngomong-ngomong saya sendiri kalau jalan pagi bro atau sepeda itu pakai juga gini. Iya. Dan apa ya? Memang selama setahun ini sudah ya, nggak terasa setahunan sudah ini pandemi. Memang di awal-awal berat kita olahraga pakai masker itu berat sekali. Ya. Tapi lama kelamaan jadi biasa bro. Malah nggak pakai masker malah ada yang apa ya kurang gitu. Ya? Iya. Jadi betul akhirnya sekali. Ya memang kita akhirnya belajar ini ya, beraktivitas dengan level oksigen yang rendah gitu. Ya new normal kan? Sudah jadi sesuatu yang normal. Kita gitu, malah membuat ini. Saya merasa malah paru-paru saya kok rasanya lebih mengembang gitu kan. Kalau dilepas rasanya plong gitu ya. Iya, wah gitu. Ya. Jadi ya akhirnya melatih juga diri kita gitu. Ya mungkin istilahnya cuman berenang pakai masker mungkin nggak bisa ya. Nah itu bingung. Hilang maskernya hilang. Nempel gitu. Semua. By the way, saya paling suka berenang, Bro Andrew. Nggak bisa berenang ya sekarang ya. Setahun ini saya mikir-mikir kalau mau berenang gitu. Ya. Saya juga nggak nyentuh kolam renang karena saya nggak bisa berenang. Begitu masuk hilang airnya ya. Oke, ini guyon-guyon dikit teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi silakan ya. Nah ngomong-ngomong Bro Andrew, ya kita kan ini minum vitamin, kemudian jaga pola makan juga gitu. Ini Bro Andrew Ardianto ngomong langsung kelelep. Hati-hati Bro. Ya kalau saya. Ya. Jadi kita kan harus jaga pola makan, pola olahraga, juga pola istirahat ya teman-teman ya untuk kita sehat ya. Nah, tapi yang penting jangan melakukan pola yang keempat, yaitu kakean pola gitu. Jadi ini bahasa Jawa gitu ya, kebanyakan macam-macam lah, aneh-aneh gitu ya maksudnya ya. Oke, jadi teman-teman harus jaga pola makan, pola istirahat, ya, pola olahraga juga supaya kita bisa sehat. Apalagi di zaman pandemi ini. Ya ngomong-ngomong ini, nah ini ngomong-ngomong ini ya. Nah ini saya minum ini sekarang bro. Oh, Reserve. Ya. Iya Reserve. Ini jenis saya kan pernah kasih tahu itu ya. Ada juga ya bro ya. Iya itu. Saya minum ini sekarang bro. Apalagi di pandemi ini bukan. Iya, ini antioksidan, super antioksidan ini ya. Ya, ini saya nggak nawari teman-teman, cuma ini bukan promosi ya, sekali lagi saya nggak promosi, tapi kalau teman-teman mau ya juga boleh gitu ya. karena ini bagus sekali gitu. Anak saya Brian kan di Aussie, udah setahun lebih nggak bisa pulang gitu. Jadi saya minum juga dia, karena ini ada di 160 negara bro. Ya. Oke, kita minum ya bro ya. Minum aja nggak apa-apa. Saya minum dulu bro, karena saya baru ingat, saya kelewatan waktu, mestinya tadi sebelumnya saya minum gitu. Jadi saya minum dulu, saya baru buka, ini gampang sekali langsung buka. Ayo minum dulu ya, teman-teman sorry ya sambil minum ya. Oke bro, sudah itu. Ya, ini bagus sekali nih bro. Ya, saya nggak promosi ini, cuma saya lihat ini bagus ini, antioksidan apalagi sekarang ini. Ini anak saya Brian yang ada di Aussie juga minum ini karena bisa beli dari manapun. Ini e-commerce di 160 negara, bro. E-commerce di 160 negara. Ya, dan sekarang memang kesehatan ini penting sekali. Makanya teman-teman jaga kesehatan. Tadi saran Bro Andrew minum vitamin D3 ya, bro ya. D3, vitamin C ya.
Dan paling penting juga teman-teman jaga istirahat juga, cukup istirahat, ya jaga pola makan juga. Wah kalau dulu saya sama Bro Andrew ini wah luar biasa pola makannya. Makannya luar biasa ya, tapi saya nggak gemuk-gemuk. Nah ini nanti Bro Andrew bisa cerita juga ini kenapa seperti begitu ya. Ya. Tapi gini, Bro Andrew, sebentar. Ini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan. Ini kita jawab dulu ya, Bro ya. Boleh. Ini Pak AA Sugi tanya, Bung Andrew. Nah, ini Bung Andrew ini siapa ya? Maksudnya Bro Andrew ya. Enggak apa-apa. Kadang orang bingung menyebut nama Anda, Bro. Nah, Bung Andrew, bagaimana cara sederhana untuk mengukur kemampuan kita ketika dalam memilih aktivitas berolahraga? Thank you. Ya, ada beberapa cara semestinya. Jadi, cara yang paling sederhana, Anda butuh gadget. Gadgetnya namanya smartwatch yang ada bisa ngukur heart rate ya. Nah, jadi gini, Anda beraktivitas lah kardio, apa misalnya mau jogging, mau jalan pagi terlalu rendah lah ya. Terlalu rendah heart rate-nya maksudnya, mungkin sepeda, atau mungkin Anda entah tenis yang di outdoor ya, mungkin bisa tenis atau dan lain-lain. Nah, heart rate Anda, kalau bisa, ini untuk orang-orang yang tidak pernah olahraga ekstrim ya, yang maksudnya micu heart rate terlalu tinggi, heart rate Anda jaga di 70% saja dari heart rate maksimal. Udah jaga di situ aja, 70% aja, jangan lebih dari itu. Lebih dari itu, saya nggak bilang berbahaya, tapi itu sudah berlebihan. Mungkin over, itu untuk, boleh saya bilang itu untuk advance atlet. Saya sering kok, dan sekarang saya latihan crossfit juga di VPT, sama Jaina sama Ryan. Heart rate saya itu sudah sampai nggak karu-karuan, cuman saya terbiasa. Saya sudah dari 2012 saya latihan. Jadi nggak ada yang harus saya takutkan gitu kan. Dan saya tahu kondisi badan saya tahu kemampuan diri saya. Itu yang pertama. Anda butuh gadget tapi ya. Kalau Anda nggak punya gadget, gampang begini. Saat heart rate Anda terlalu tinggi dan akhirnya itu membuat badan Anda seperti panik. Saya makanya gimana ya, jadi lucu ini. Jadi bentar bro, boleh diulang karena ini mau saya foto dulu ini bro. Saya lakukan ini, saya ulang beneran ini. Ya. Oke, perhatikan teman-teman. Ini perhatikan. Perhatikan ini. Ini penting nih perhatikan nih. Saat badan Anda jadi panik dan nafas Anda tersengal-sengal, disitulah badan Anda mengatakan bahwa Anda kurang oksigen. Di situ waktunya berhenti. Nah, tapi kan akhirnya Anda tahu, oh ya berarti aktivitas yang ini terlalu berat, yang ini cukup buat saya. Nah, apalagi mungkin orang-orang yang usianya sudah mulai 40 ke atas, Anda harus hati-hati, gitu kan? Karena Anda nggak bisa pacu heart rate seenaknya, gitu. Apalagi kalau mungkin tidak terbiasa olahraga. Mungkin kalau terbiasa olahraga nggak masalah. Saya punya klien umur 53, dan dia bisa ngangkat sampai, kemarin berapa ya, 60-70 kilo tidak ada masalah, karena dia terbiasa olahraga. Nah, jadi yang pertama, mungkin kalau paling gampang itu patokannya heart rate. Nah, kedua, recovery. Misalnya Anda lakukan satu aktivitas olahraga, mungkin tenis, lari, jogging, dan lain-lain, dan tiba-tiba mungkin kaki Anda, bahasa Inggrisnya jarem gitu ya. Kaki Anda jarem, atau mungkin tangan Anda jarem. Terus Anda makan, Anda istirahat, ini 3 hari nggak sembuh, 4 hari nggak sembuh. Berarti aktivitas Anda terlalu tinggi. Overtraining istilah kita. Atau makanan Anda tidak bergizi. Nah, jadi mulai bisa diukur, oh ya, makanan saya A, B, C, kok saya nggak recover, berarti makanan saya kurang bergizi. Oh ya, saya sudah bergizi, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Anda overtraining. Kayak gitu. Jadi, lihat level recovery-nya. Itu yang, tapi ini gini, level recovery ini mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan mana sakit, mana jarem. Ada jarem dianggap sakit, waduh saya cedera, padahal jarem. Kan gitu. Nah, jadi ini juga harus Anda konsultasikan sama orang-orang yang mungkin sudah di bidang ini cukup lama. Jadi, konsultasikan misalnya Anda nggak, kalau ini paling gampang begini, kalau orang pola istirahatnya bagus, kalau orang pola olahraganya bagus, pola makannya bagus, mestinya dalam waktu, misalnya hari ini jarem ya, besok jarem, besok lusa, itu sudah membaik. Kalau makanan Anda bagus, istirahat Anda bagus. Tapi kalau itu berlangsung 4 hari, 5 hari, berarti ada yang salah. Ada sesuatu itu bro. Ada sesuatu. Ada kok yang kayak gitu. Nah, gitu kan, iya. Dan itu juga dipengaruhi sama level metabolisme gitu. Kalau metabolisme Anda cukup cepat, biasanya Anda pagi olahraga, malam jarem. Itu kalau cepat. Kalau misalnya Anda olahraga pagi, malam badannya nggak enak, berarti Anda kurang makan. Kurang makan itu maksudnya gini, kurang makan yang bergizi. Jadi Anda harus tahu, Anda jarem, atau kondisi Anda lagi down, atau memang hampir sakit, Anda harus ngerti itu. Jadi mulai bisa ngukur ke sana ya. Dan saran saya sih konsultasikan aja. Anda mau DM saya enggak apa-apa, saya pasti jawab kok. Mungkin lama jawabnya, tapi pasti saya jawab. Iya. Bro, mungkin bisa kasih pengertian bahasa Indonesianya apa bro yang jarem itu ya? Jarem is apa ya? Saya kesulitan juga menemukan. Kemeng ya, what is kemeng?
Apa ya? Ini soalnya ini Linu. linu. Linu Ini ya? juga Linu kayak sendi agak ya? sendi. Ya pokoknya yang begitulah teman-teman bisa pahami ya. Ini kita pakai bahasa planet juga ya. Oke, tapi semoga bisa paham ya teman-teman ya. Nah ini kalau tadi Bro Andrew bilang sesuaikan dengan kemampuan kita, kemudian kalau bisa pakai gadget kita bisa diukur, pakai aplikasi. Tadi Bro Andrew ngomong-ngomong aplikasinya apa Bro? Oke, Ini Fitz, aplikasi. jadi OK, ya jadi saya salah satu owner di sana, saya juga yang Oke. program Oke, saya tulis ini Bro, akan saya pin. Apa? OK, Fitz, FITS. Oke Fits gitu ya. Sormasel ini bahasa Inggris tuh. Ya, Oke Bahasa Fits gitu Indonesianya ya. apa? Ya, Oke Fitz, betul. Oke Fits ini ya, betul ya. Sebentar, kok nggak kelihatan ya? Oh ya, betul. Di Android aja tapi sementara ya. Nah, ini saya pin teman-teman ya. Jadi Oke Fits, teman-teman bisa nanti download ya. Oke, jadi Oke Fits betul ya, pakai S ya Bro ya, betul ya. Betul, Oke tulisannya Fits. begitu. Nah, nanti menyusul di iPhone ya. Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa nanti download ini ya supaya bisa mengukur juga gitu ya Bro ya. Bisa mengukur heart rate kita juga ya Bro ya dan macam-macam ya. Bisa. Jadi Oke. bisa ada banyak pakar di sana. Nah, ini Bro Andrew Ardianto bilang soalnya nggak tahu bahasa Indonya jarem. Nah ya, susah ya Bro. ternyata ya. Aku deh ya bingung Bro. Oke, wah ini terima kasih Pak Sugi ya untuk pencerahannya yang dalam. Terima kasih. Nah, sekarang kita membahas lagi Bro. Ini ada pertanyaan ini Bro. Ini pertanyaan atau pernyataan. Saya nggak ngerti ini Bro. Dari Pak Sutrisno Cyper ini Bro. Nggak usah dijawab apa ya? Nggak usah, dibiarkan aja ya. Di-delete aja ini. Di-blok aja orangnya ya. Di-blok aja ya. Jadi ini Pak Sutrisno Cyper ini bilang, saya tiap hari olahraga di luar ruangan, keliling kebun tiap hari, angkat-angkat dan lain-lain. Berjemur, ya, pokoknya olahraga sambil bekerja. Bersyukur sehat selalu dan tidak gundul. Nah, ini saya bingung, Bro. Pertanyaannya apa, saya nggak pahami, tapi ini sebuah pernyataan gitu. Ya, mungkin beraktivitas sehat, tapi untungnya nggak gundul gitu ya, Bro ya. Tapi berkumis gitu ya, Bro ya. Oke. Sorry, ini suaranya jelas nggak ya? Jelas Bro. Cukup jelas. Nggak apa-apa ya, baterai saya ngedrop ini. Maklum lama. Oke. Ya, jelas ya, tapi ya suara saya jelas ya. Jelas, kalau suara Bro Eri jelas. Oke. Ya, teman-teman kalau ada suara nggak jelas atau apa, teman-teman bisa ini ya, bisa infokan ya. Kadang kita ini ngobrol-ngobrol online, kadang saya juga meeting bisa lama gitu, tiba-tiba orang saya nggak denger gitu, bingung. Ya, oke, ya, boleh lanjut lagi Bro Andrew ya. Silakan Bro Andrew bisa lanjut kembali. Ya. Jawab punya Pak Sutris? Silakan Bro. Saya mau jawab ya, bingung ini. Ini orang ledekin setengah ini. Ya, ini kan sebuah pernyataan ini Bro. Ya, tapi saya harus apresiasi. Bingung jawabnya ya, apresiasi. Silakan Bro. Saya rasa sangat baik ya, artinya saya lihat dari caranya dia ngetik gitu ya, dia melakukan segala kegiatan ini dengan senang gitu ya, dengan happy gitu ya. Dan ini yang memang sebenarnya harus kita lakukan. Kalau sorry itu kalau Anda olahraga karena terpaksa. Olahraga berarti bisa sehat sama dengan sehat. Kalau saya olahraga, saya nggak kena COVID. Wah, gimana ya? Jadi kayak ingat ya, sehat itu karena gaya hidup. Bukan karena lakukan sesuatu, melakukan apa, dapat apa. Bukan, tapi karena gaya hidup Anda gitu. Kalau Anda sudah jadikan olahraga itu gaya hidup, dan Anda ke gym, atau mungkin ke lapangan tenis, atau mungkin Anda jogging, lari, karena Anda memang senang, ya akan lain hasilnya gitu. Kalau Anda, kalau saya lari 5 kilo, saya sehat. Nggak ada matematikanya sehat itu. Jadi, saya rasa kalau orang-orang seperti Pak Sutris ini orang-orang yang saya rasa akan bertahan dan nggak kena COVID ini ya. Amin. Sehat Pak, sehat semua. Oke, teman-teman, jadi intinya kita ini harus apa ya? Enjoy our life, ya, enjoy our job, ya, enjoy our income juga tentunya, ya. Nah, ini kita mau tanya ini sama Bro Andrew, ya. Ini kan Bro Andrew ini saya lihat selama berapa? 9 tahun, hampir 10 tahun Bro Andrew ya, di dunia bodybuilding, di dunia gym dan fitness gitu ya. Kan ini merupakan passion Bro Andrew ini. Betul. Ya, saya ingat betul bagaimana setelah biasa kita dulu seminar setiap hari Sabtu Minggu,
Ya, bayangin Sabtu Minggu kita keliling capek sekali ya, berapa sesi seminar, kita konsultasi berapa orang, begitu banyak. Ya, begitu pulang, wah masih bisa olahraga, nge-gym. Wah, itu luar biasa. Nah, ini kan passion, Bro. Nah, Ya, bagaimana passion ini sekarang bisa menjadi income untuk Bro Andrew? Nah, ini boleh cerita, Bro. ini Boleh cukup sharing menarik. nih ke teman-teman ya, supaya teman-teman ini jadi punya apa ya, sebuah pemahaman bahwa kalau kita passion di satu bidang itu bisa loh jadi income kita. Nah, silakan Bro Andrew. Share boleh, Jadi silakan sharing. salah satu yang ingin saya juga sharingkan ke teman-teman ya, bukan cuma di Instagram Live tapi di semua lingkaran saya adalah mungkin kita harus berhenti, bukan berhenti, artinya begini, jangan terlalu fokus cari untung atau cari uang terus. Gaji kecil pindah, gaji kecil pindah, gaji kecil pindah. Tapi mulailah belajar untuk membangun mimpi, karena ini yang saya lakukan. Gitu. Jadi saya tahu passion saya apa, dan saya cinta sama passion saya, dan saya yang paling penting tahu caranya jadiin duit. Gitu yang kan itu kan ya. Nah, jadi yang pertama menurut saya mungkin belajarlah, meskipun Anda sekarang ikut orang, nggak ada yang salah dengan ikut orang, nggak ada yang salah jadi karyawan, nggak ada yang salah Anda masih bergantung kepada sebuah instansi atau perusahaan, tidak ada yang salah. Tapi sembari Anda ada di sana, jangan lupakan mimpinya, jangan dibuang mimpinya, jangan dikubur, jangan Yes. hilangkan mimpinya. Mimpinya harus tetap ada. Dan sembari Anda kerja, cobalah cari cara untuk Anda mengembangkan bagaimana caranya saya menuju ke sana. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Jadi jangan ngubur mimpi Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang orang sering maaf mungkin sering lupakan ya. Begitu dia merasa punya keahlian di sana, begitu dia merasa punya skill di sana, dia mulai nggak mau nolong orang. Jadi mulai kalau lu nggak bayar, gua nggak lakuin. Nah, ada yang kayak gitu juga kan. Memang kalau Anda punya keahlian akan sangat baik kalau Anda mendapatkan hasil dari sana. Tapi jangan lupa nolong orang. Saya masih ingat Barry, dulu sebelum saya jadi trainer, saya ini senang, Barry tahulah saya suka ngajar memang kan, apapun saya ajarkan. Sebelum saya jadi legal, jadi trainer punya sertifikasi dan lain-lain, saya punya ngelatih teman saya loh. Jadi saya punya 3 teman, saya masih ingat 2 perempuan, 1 cowok, yang ini suami istri gitu ya. Saya ngajari mereka dan saya tidak narik bayaran sedikit pun. Saya nggak narik bayaran sedikit pun, saya cuma bilang sama mereka begini, syaratnya cuma 1, jangan telat ya kalau datang. Saya bilang seperti itu ke mereka. Nah, tengah-tengah mereka latihan, saya sering bilang begini, mumpung latihan sama saya belum bayar, kamu latihan yang rajin. Nah sekarang bayar, nggak datang. Tuh. Iya, 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 iya. Jadi jangan lupa tolong orang, jangan jadi orang yang rasa Anda punya keahlian terus nggak dibayar, gua nggak jalan, jangan. Gitu ya. Itu yang kedua mungkin harus saya sampaikan, jangan lupa tolong orang gitu. Mungkin dan ini Bro Heri juga akan sangat tahu ya sebagai pebisnis yang saya tahu lagi sudah dari lama gitu ya. Adaptasi. Anda harus adaptasi, Anda harus upgrade, Anda harus update ilmu Anda. Saya basically orang tahu itu basically saya bodybuilding. Taunya alat, saya taunya compound movement, kalau mungkin ada yang tahu ya, squat dan deadlift. Tapi pada saat mentor-mentor saya di bodybuilding, ada C. Ines sama Ryan, masih di sini apa enggak saya nggak tahu ya, moga-moga masih di sini. Saya berterima kasih sama mereka. Mereka kenalkan banyak hal baru ke saya, termasuk CrossFit kemarin. Jadi salah satu mentor saya ini, C. Ines ini, dia atlet CrossFit di Australia, gitu. Dan dia ngajarin hal baru ke saya. Itu bertolak belakang sama saya. Saya nggak suka guessing out, saya nggak suka tersengal-sengal nafas saya. Tapi pada saat mereka memberikan hal baru kepada saya belajar. Jadi harus update, harus upgrade, harus adaptasi gitu. Nah, kenapa? Kalau Anda nggak upgrade, Anda adaptasi, gampang gini deh. Dinosaurus nggak adaptasi, mati. Yang adaptasi masih bertahan, yang kura-kura masih bertahan. Kenapa? Karena mereka dead. Gitu. Sama seperti kita pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku penjual jasa gitu ya, dasar ngomong kayak saya. Anda nggak adaptasi, punah loh. Gitu loh. Punah pasti gitu kan. Saya jarang kok sekarang lihat beberapa orang yang buka tempat latihan di rumah atau mungkin datang ke rumah untuk melatih. Itulah adaptasi. Kalau orangnya nggak mau ke gym, Anda datengin. Jangan jual mahal. Nggak di gym saya nggak mau, nggak ada alat. Iya, iya. Buat teman-teman mungkin ada yang nggak tahu ada di sini ya. Saya mau ngomong kalau good trainer can train everyone everywhere. Dengan alat apapun. Gitu loh. Jadi Bro Heri pun mungkin sekarang kalau ditelepon orang, Bro Heri seminar di tempat ini, pasti bisa seminar. Yakin saya. Karena Iya, iya.
update terus, upgrade terus. Hmm. Hmm. Dan jadi jangan kalau nggak di sini nggak bisa, jangan gitu. Jadi tadi yang pertama saya sampai lupa yang pertama tadi apa? Kejar mimpi, Iya, iya, ukur, iya, iya. kan Iya, kejar kejar mimpi, ukur, tolong orang, tolong dan orang, adaptasi. adaptasi. Adaptasi, harus adaptasi kerja itu harus adaptasi. Jadi memang beberapa teman saya bilang beruntung ya bisa kerja by passion. Ya saya bersyukur, tapi bukan berarti saya lakukan ini tanpa struggle. Saya pun struggle. Kalau Bro Heri dulu saya ceritain, Bro Hmm. Heri dulu ingat ya saya pernah sertifikasi, saya izin sama Bro Heri, saya nggak bisa ikut seminar di mana itu ya. Hmm. Hmm. Saya harus sertifikasi. Ini saya terus terang Hmm. ya, Hmm. Hmm. nggak gede saya mecah celengan loh Bro Heri. Hmm. Ini saya Hmm. demi apa? Karena saya tidak ngubur mimpi saya. Iya, iya, iya. Saya pecah celengan, saya ke Surabaya, semua operasional sama untuk sertifikat dan operasional, dan ya bersyukur saya puji Tuhan hari ini income saya dari apa yang saya kerja. Berlipat-lipat ya, Dan berlipat-lipat dari itu. saya nggak sombong, cuman ya nggak enak ada yang ngomong harga di sini nggak enak ya. Yes. Hmm. Ngomong harga di sini lah, nggak maksudnya gini. Oke, Dan oke, bro. orang Bro Heri, maksudnya ngajarin saya tolong orang dulu, tolong orang. Hmm. 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 Even orang nggak bayar saya jawab. Even orang nggak bayar saya, mereka minta bantuan, saya bantu. Even orangnya cerewet dan nggak bayar saya tetap jawab. Kenapa? Saya nggak lupa kalau kita sukses juga karena kita tolong orang. Yes, setuju. Gitu. Jadi ini sebagian yang bisa saya bagikan aja kan. Kalau saya ngomong terus nggak selesai. Oke, oke. Jadi intinya ada 3, bro ya. KTA. Saya singkat dengan Oke, KTA. Oke, jadi teman-teman bagaimana dari passion kita senang di satu bidang, kemudian itu bisa menjadi income atau pendapatan kita. Nah, ini kalau versinya Bro Andrew ada 3. Yang pertama, kita harus kejar mimpi ya, bro ya. ya, Kejar mimpi kita, jadi kita punya mimpi, punya target, punya goal, dan kita kejar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita harus punya apa ya, ingin untuk menolong orang. T-nya itu orang. tolong orang, ya. Harus tolong orang, ya. Jadi jangan memikirkan diri sendiri, jangan selfish, tapi juga bagaimana kita menolong atau memberdayakan orang. Itu penting sekali. Ya, dan Kalau yang ketiga, apa bro? Sorry, agak putus-putus. saya tambahin boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Tolong orang, tentang tolong orang. Enggak, saya tambahin 2 poin lagi. Oh iya, iya, oke, oke. Ini Oke, kok agak putus-putus bro ya? Sorry, agak sedikit kalau terputus-putus gini, saya dengar. kalau gini, Iya, oke, oke. Tapi kok kadang agak putus-putus. Oke, sebentar Bro Andrew ya. Jadi intinya kejar mimpi, yang kedua tolong orang, dan yang ketiga harus bisa adaptasi. adaptasi. KTA, ya. Oke, Betul. KTA, adaptasi. Nah, ini Bro Andrew akan tambahkan 2 jurus lagi. Oke, silakan Bro Andrew. Yang berikutnya, Keempat, Anda ya. harus punya lingkaran orang-orang yang bersifat mendukung, bersifat positif. Yes. Jangan kumpul sama orang-orang yang omongannya negatif, gosip, ngomongin orang, ya kan? Anda harus punya role model. Ya, Bro Heri ini juga salah satu role model saya. Kalau kerja gimana caranya. Ya, kalau tolong orang itu juga dari Bro Heri yang ngajarin saya gitu ya. Ingat Anda harus kumpul sama orang-orang yang benar. Caranya, mungkin saya nonton juga kemarin Bro Heri sama Bro Anta. Salah satu keluar dari temannya toksik gimana? Ya keluar aja, gampang. Iya, 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 iya. Betul, betul. Kalau Anda merasa sekarang Anda, teman-teman Anda tidak membangun, ya bukannya kita memusuhi, tapi buat apa kita lama-lama di sana? Nggak ada gunanya juga gitu kan. Cari orang-orang yang positif, bersifat membangun, mungkin orang-orang yang sifatnya sedikit keras, ke Anda mendidik dengan keras, tapi kalau positif, why not? Gitu. Itu role model. Yes, oke. Ya Jadi kan? ada lingkungan orang-orang ya, Bro ya. Ya, betul sekali. Singkatnya komunitas. Kita harus ada komunitas yang mendukung kita. Ya, Bukan sekali. komunitas yang membuat kita makin tidak benar gitu ya. Oke, ya, Oke. jangan gosip-gosip itu sudah nggak usah dikumpulin Iya, lah. Kalau iya, saya, iya, betul. kalau yang Jadi kalau keluar, kalau yang apa istilahnya minggu lalu toksik itu kita keluar aja gitu ya, Bro ya. keluar aja. Oke, yang keempat. Oke, sekarang kelima, Bro. Apa, Bro? Kelima, Jangan pernah merasa kerja keras. jangan merasa pernah kerja keras, tapi harus bagaimana, Bro? Contohnya begini. Sorry, Bro, Heri. agak terputus-putus. Sorry. Iya. Oke, kalau gini, oke. Iya, iya. Gini, banyak orang yang merasa saya sudah kerja keras, sekarang waktunya saya dapat reward. Mm-mm. Belum bekerja cukup keras. Akhirnya banyak orang yang punya uang dikit ke Bali, banyak uang dikit dihabisin, punya uang sedikit mereka pakai untuk reward mereka. Padahal kan kerjanya nggak bisa, nggak segitunya gitu.
Yang saya lihat juga dari Bro Heri, dari mentor-mentor saya, dan yang saya lakukan, Bro Heri, saya ngajar rata-rata mulai jam 6 pagi, Bro Heri. Saya pulang jam 1 siang untuk makan, saya jam 3 mulai lagi, jam 8, jam 9 malam baru sampai rumah. Dan itu hampir tiap hari, kali Sabtu memang saya sisihkan waktu untuk istirahat. Tapi saya tidak pernah merasa kerja keras. Jadi adalah, ya inilah waktunya kita kerja, mumpung sehat, mumpung kuat. Gitu. Yes, Jadi, yes. work hard, even harder. Yes. Oke, luar biasa. Jadi ini jurus kelima yang dibagikan Bro Andrew, bukan hanya kita work hard atau kerja keras, bukan hanya kita kerja smart atau kerja pinter, tapi kita juga harus work with heart ya. Kerja dengan hati ya Bro ya, work with heart ya. Jadi kalau kita kerja dengan hati, kita enjoy, kita seneng ya, customer kita atau klien kita juga seneng. Wah, itu luar biasa. Oke, jadi ini 5 jurus yang dibagikan oleh Bro Andrew. Saya ulangi lagi yang KTA ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita harus kejar mimpi kita. Punyailah mimpi, target, goal gitu. Yang kedua, kita harus apa Bro? Setelah kejar mimpi. Yang kedua, T, yaitu kita harus... Bentar, saya nulis ini. Tolong orang dulu. Oke. Harus tolong orang ya. Teman-teman harus tolong orang. Dan kita tolong dengan... murni ya, dengan hati yang benar-benar menolong orang ya. Yang ketiga harus adapt ya Bro ya, harus adaptasi. Ya, ini sekarang zamannya berubah, online apalagi saat ini ya, teman-teman juga harus memanfaatkan online itu ya, dan yang lainnya. Oke, yang keempat tadi harus punya komunitas, harus punya orang-orang yang mendukung ya, kumpulan kita harus orang-orang yang positif. Ya, dan yang kelima tadi bukan hanya bekerja keras, bukan hanya bekerja pinter aja, tapi bekerja dengan hati, teman-teman. Ya, oke, kalau saya boleh tambahkan, work hard, work smart, work with heart, dan juga harus ini, kalau saya tambahkan harus kerjanya tuntas. Jangan kerja setengah-setengah. Ya, tidak cukup kerja keras, tidak cukup saja kerja dengan smart ya, tidak cukup kerja dengan hati saja, tapi kita juga harus kerja dengan tuntas, dan yang kelima berkualitas. Berkualitas. Kalau saya prinsipnya itu, Bro. Ya. Oke, luar biasa ini Bro Andrew. Nah, ini Bro Andrew ngomong-ngomong. Ini kan teman-teman ini kan ingin ini mungkin ngobrol atau konsultasi atau tanya-tanya. Boleh ya sama Bro Andrew ya? Boleh ketemu, kalau nggak takut keluar, ketemu saya langsung boleh. Iya. Jadi bisa ini ya Bro ya. Ini Bro Andrew, teman-teman boleh add Bro Andrew. Ini di IG ini Andrew.Alexander double L ya Bro ya, betul ya? Betul. Oke, jadi teman-teman boleh yang belum add sekarang boleh di-add atau ditulis dulu di kertas gitu ya. Oke, jadi ANDREW Andrew dot itu titik ya, Andrew.Alexander L-nya double ya, ALLEXANDER. Jadi Andrew.Alexander. Nah, itu di screenshot aja teman-teman bisa itu. Ya, teman-teman bisa add, yang mau add saya atau belum add saya juga boleh. Kalau saya gampang aja Heri Komala gitu ya. Nggak usah ditambah ganteng. Jadi jangan cari Heri Komala ganteng. Karena sudah dari sononya. Oke, baik ya. Jadi teman-teman yang mau tanya, yang mau konsultasi bisa sama Bro Andrew. Kalau misalnya mau latihan juga boleh ya Bro Andrew ya. Nah, kalau misalnya ingin latihan secara online boleh nggak Bro? Saya sih ingin Bro Heri, cuman waktu saya sudah nggak ada Bro Heri, terus terang. Maaf sekali waktu saya habis di gym waktu saya. Iya. Mungkin tengah malam ya nanti ya. Kalau konsultasi nggak apa-apa, mungkin mau DM, WhatsApp nggak apa-apa, cuman mungkin pasti saya balas. Iya. Oke, teman-teman jadi bisa ya. Untuk ini kalau mungkin nanti mau tanya-tanya lebih lanjut atau berlatih, ingin Bro Andrew menjadi personal trainernya juga boleh, silakan. Nanti kontak-kontak saja ya, khususnya yang di area Malang Raya ya. Ini Malang ini bisa Kota Malang, Kabupaten Malang, atau mungkin Batu juga bisa ya. Nanti bisa kontak sama Bro Andrew. Ya, nah ini tadi teman-teman saya senang sekali ini Bro Andrew tadi ngomong tentang adaptasi. Jadi bagaimana sekarang ini kita harus beradaptasi ya Bro Andrew ya. Kita harus terus belajar, kita harus terus update dan upgrade diri kita. Ya, jangan teman-teman merasa, ya sudah seperti ini saja. Ya memang sudah seperti ini, tapi kita harus terus belajar teman-teman. Ya harus open mind, harus always learn. Nah ini seringkali saya sharingkan ya sama teman-teman.
Jadi bagaimana kita itu harus punya apa ya, kemauan untuk belajar, apalagi di pandemi ini. Betul ya bro ya, Bro Andrew sendiri merasakan pandemi ini, waduh betul-betul merubah. Ya, Ya, betul ya bro ya? tapi Ya. memang kita harus ambil sisi positif dari pandemi inilah ya. Karena Hmm. terus dari pandemi ini saya justru dapat beberapa klien gitu karena ada beberapa tempat yang belum buka, mereka jalan-jalan ke perumahan, lihat tempat kita, mereka masuk malah jadi klien, malah jadi teman saya gitu. Jadi saya Hmm. yakin kayak hari ini saya mau Instagram live, saya sudah prepare semuanya, listrik di rumah mati, ya kan? Hmm. Listrik di Ya, rumah mati, ya. ngedrop, tapi ya let's do it gitu loh. Maksudnya lakukan dengan tetap happy. Jadi dari semua cobaan saya yakin ada pembelajarannya lah. Semua cobaan ada. Yes, betul, betul, betul. By the way, saya minggu lalu juga seperti itu, bro. Tiba-tiba ada masalah gadget, Iya, tiba-tiba ada masalah listrik, komplit lagi dengan masalah wifi, bro. Wah, komplit minggu lalu gitu. Jadi akhirnya kita mempersiapkan diri gitu. Sampai akhirnya sekarang mau mati lampu, mau apa, saya siap semua sudah sekarang. Ada lampu kanan kiri, ada ini, wah sudah siap. Tapi nggak apa-apa, itu justru membuat kita meningkat kan, bro. Kita makin progres gitu, ya. Synapse, bro. Iya, bro? Synapse. Oke, synapse. Ya, ya, betul, bro. Synapse itu sambungan sel otak, teman-teman. Jadi bagaimana kalau kita mengalami masalah, synapse kita tambah banyak, bisa menyambung juga gitu ya. Next time kita cerita tentang synapse ya, bro ya. Mungkin 1-2 bulan lagi kita coba atur waktu, bro. Kita ngomong-ngomong tentang otak tahan banting, bro. Masih inget ya otak tahan banting, bro? Ya, sorry Bro Andrew, ini agak putus-putus suaranya Bro Andrew. Iya, agak putus. Tapi Bro Andrew bisa jelas ya, suara saya bisa jelas ya? Very Oke, jelas. oke. Ya, ya. Nanti teman-teman yang mau menyaksikan rekaman IG Live ini juga bisa, nanti akan saya share ya linknya. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi, bisa terapkan lagi ya, bisa action lagi. Oke, ya. Ini cerita Bro Andrew sangat menginspirasi nih. Banyak yang kasih jempol, banyak yang seneng, ya luar biasa inspiring. Thank you Bro Andrew. Nah ini ngomong-ngomong teman-teman tadi tentang adaptasi, jadi bagaimana di era sekarang ini kita harus mulai teman-teman untuk kita terus belajar mengembangkan diri. Ya saya pun juga, ya bahkan anak saya sudah nggak ketemu sama Brand setahun lebih, dia di Australia, ya nggak bisa balik karena kalau sudah balik mau ke sana lagi susah gitu. Ya, tapi kita pun mulai bekerja secara online, saya pun mulai mengatur bisnis usaha secara online, ya anak saya pun juga mengerjakan online gitu. Ya, online marketing dengan affiliate-nya dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, teman-teman pun juga harus seperti itu. Ya, banyak yang tanya saya sama saya, bro kalau saya, atau Pak kalau saya nggak ada kerjaan, saya bingung mau kerja apa, ya, terus saya itu di rumah itu kok jadi beban, atau saya itu bingung mau usaha apa. Nah, teman-teman begini, ya teman-teman bisa mulai seperti dari Bro Andrew, kerjakan apa yang teman-teman sukai atau passion ya Bro Andrew, betul ya? Passionnya di bidang apa, kemudian teman-teman fokus sungguh-sungguh, maka teman-teman akan bisa jadi luar biasa. Ya seperti Bro Andrew ini contohnya. Ya, nah tapi kalau teman-teman bingung, saya ini kerjanya cuma suka gadget bro, cuma suka di HP, bagaimana? Nah bisa juga. Ya apalagi sekarang ini kan kita eranya sudah era digital gitu ya, sudah era online gitu. Nah, kita juga harus belajar gitu. Nah, teman-teman, ya ini kebetulan kita punya sebuah komunitas, tadi Bro Andrew ngomong komunitas gitu ya. Nah, kita ini juga punya sebuah komunitas pembelajaran yang mengajari teman-teman tentang bagaimana kita bisa bisnis internet, tentang bagaimana kita bisa online bisnis seperti apa. Nah, teman-teman bisa juga masuk di komunitas ini. Nanti ada saya dan juga teman-teman dan mentor-mentor lain. Karena orang sukses adalah orang yang perlu mentor. Setuju ya Bro Andrew ya? Harus ada yang membimbing kita, ngajari kita, kemudian nanti kita bisa jadi lebih baik juga, lebih luar biasa. Nah, teman-teman yang mau, nah ini saya ketik ya, nanti teman-teman bisa join aja di sini. Ini saya ketik bit.ly-nya. Nah, sebentar ya, bit.ly. Bisa kelihatan enggak? Oh, belum. Sebentar. bit.ly/sukses WFH. Nah, jadi bagaimana kita bisa sukses WFH? Oke, bisa kelihatan enggak teman-teman ini? Sebentar. Sama saya di sini. Sebentar ya. Oke, bisa kelihatan Bro Andrew ya? Jadi ada bit.ly
sukses WFH. Nah, jadi teman-teman yang mau teman-teman bagaimana bisa WFH ini kan singkatannya work from home ya. Jadi beberapa kapan tuh? Mungkin 1-2 minggu lalu ya. Saya sempat berbicara dengan coach Mr. Suwandico tentang work from home gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa work from home, kita bisa bukan hanya bekerja dari rumah, tapi juga bisa work from home. Ya, kita bisa berkecukupan dari rumah. Bahkan nanti kita bisa winning from home. Ya, kita bisa pakai handphone kita, laptop kita, online kita. Nah, nanti teman-teman bisa belajar di sana, masuk di komunitas ini, karena nanti akan kita bagikan secara gratis, teman-teman, tentang workshop-workshop atau seminarnya. Nah, ya, jadi teman-teman bisa belajar di sana, ya. Kemudian di sana juga bukan hanya ada workshop, ya, tapi juga ada konsultasi-konsultasi, ada juga ide-ide bisnis yang bisa nanti diterapkan oleh teman-teman. Ya, disesuaikan dengan bidang dan passion dari teman-teman. Ya, karena sekarang zamannya online, kita pun juga harus online, teman-teman. Ya, nah teman-teman yang mau nanti setelah IG Live ini, teman-teman bisa masuk di ini ya, bit.ly/sukseswfh ya. Jadi bit.ly/sukseswfh. Ya, nanti teman-teman bisa masukkan nama, email sama sama WA maksud saya. Nanti kita akan kirimkan teman-teman untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Dan ini semua gratis. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa mengupdate dan mengupgrade diri teman-teman. Ya, karena sekarang waktunya. Karena kalau kita tidak beradaptasi, ya kita nanti bisa jadi punah seperti dinosaurus ya, Bro Andrew ya. Betul sekali. Ya, oke. Jadi teman-teman harus terus belajar, teman-teman. Saya pun terus belajar. Saya mengupdate dan mengupgrade diri saya. Ya, saya juga baca buku, baca artikel, nonton YouTube dan macam-macam lah. Apalagi kalau sekarang ini kan banyak sekali media yang bisa kita dapatkan ya. Yang penting adalah niat kita bagaimana kita mau belajar terus ya dan mengupdate diri kita. Oke, Bro Andrew, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ya, buat teman-teman jaga kesehatan lah, jaga kesehatan. Tuh, ini kenceng ini suaranya. Oke, nah, ini sudah. Baterai saya mungkin 20% ini. Oh, naik lagi. Oke, silakan Bro, silakan. Jaga kesehatan, jadi kita nggak bisa menghindari ini, kita nggak bisa benci siapa-siapa, kita nggak bisa marah-marah, nggak ada gunanya sudah ya. Anda bikin status-status atau story-story yang ngomel-ngomel itu sudah nggak ada gunanya. Kalau memang ini yang harus terjadi, ya ayo kita yang beradaptasi, jaga kesehatan, jaga hati juga ya, maksudnya jaga hati itu tetaplah happy gitu loh. Anda punya keluarga, Anda punya orang tua, Anda punya pasangan, Anda punya pekerjaan, ya lakukan aja gitu. Saya yakin kalau dibilang berlalu, mungkin memang nggak bisa dibilang berlalu dengan mungkin akhir tahun ini pun kita belum tahu gitu. Cuman ya seperti yang kita tahu Bro Heri, semua itu tergantung respon ya. Jadi apapun yang terjadi, respon kita harus tetap baik, ya kan? Kerja dengan baik, cintai keluarga Anda, cintai teman-teman Anda. Jadi apa ya? Jadi terang lah ya. Jadi terang di antara keadaan seperti ini, kita harus jadi terang. Jangan malah jadi orang negatifnya, jangan jadi malah kompornya, jangan jadi yang bikin status jangan jadi bikin benalu. Iya, betul, saya jangan benalunya, tapi jadi terangnya, jadi pembawa aura positifnya gitu ya, sama ngomongnya gitu ya. Itu dari saya, Bro Heri. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ini teman-teman ini ada sultannya dari Tarakan ini, Pak Iwan ini. Pak Iwan ya, Bosa. Halo, Pak Iwan. Wah, senang sekali nih teman-teman bisa join ya. Walaupun mungkin nggak bisa join secara full. Tadi ada yang bilang maaf bro, ini saya cuma join sempat setengah jam, ada yang cuma join nggak sampai 1 jam. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ya, yang penting teman-teman mendapatkan manfaat dari yang kita sharingkan hari ini. Nanti teman-teman bisa melihat lebih lanjut ya, untuk kalau mau full versionnya di rekaman IG Live gitu. Tapi untuk teman-teman yang datang langsung, ini bisa bertanya langsung gitu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Bro Andrew, thank you. Nggak terasa sudah 1 jam lebih kita, bro. 1 jam lebih ya? Cepat sekali. Memang kalau IG Live ini cepat sekali, kita nggak rasa ini ngobrol-ngobrol. Ya, saya sendiri pun dapat ini, bro. Mengingat kembali bagaimana juga kita jadi lebih semangat, mengupdate dan mengupgrade diri kita terus. Oke, thank you Bro Andrew. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, bisa diskusi dengan Bro Andrew. Ya, juga teman-teman semua, thank you. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Tadi ada teman-teman dari SOS Camp juga, terima kasih. Ada Bro Wahyu, ini juga luar biasa, barusan tunangan kemarin ya, luar biasa. Oh iya, Oke, dan juga teman-teman yang lain ya, maaf saya nggak bisa menyapa satu persatu, tapi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, dan terima kasih juga Bro Andrew. Dan kita minggu depan, hari Kamis
tanggal 15 April 2021 jam 7 malam WIB juga. Kita akan ketemu lagi teman-teman di IG Live. Bagaimana kita harus punya personality yang positif. Wah, ini nanti akan dibawakan oleh rekan kita. Ini director dari John Robert Power, luar biasa sekali. Kebetulan namanya AA juga. Kalau hari ini Andrew Alexander gitu ya. Nanti minggu depan ada Andrew Ardianto. Itu kita akan sharing tentang positive personality. Nah, bagaimana personality kita yang positif? Ya, bagaimana karakter kita, ya bagaimana behavior kita, ya perilaku kita, ya itu bisa menyenangkan orang, kita bisa semangat, ya dan banyak hal yang lagi yang luar biasa. Ya, saya nggak bagikan sekarang karena kalau saya bagikan sekarang nanti 1 jam lagi sesinya. Oke, jadi pastikan teman-teman saksikan di minggu depan ya 15 April jam 7 malam WIB. Oke, thank you Bro Andrew. Thank you, Bro Heri. Waktunya 1 jam lebih nih, hampir 1 jam seperempat kita diskusi, sharing. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap sehat semua. Salam buat keluarga. Ya, dan saya bangga dengan Anda, Bro. Luar biasa. Thank you, Bro. Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa. God bless you nonstop. God bless you.